Selamat pagi anak-anak semua. Selamat pagi. Halo Tante. Halo. Halo Nadine, halo Ica. Ya, hari ini kita akan kembali memuji Tuhan, lalu kita akan mendengarkan firman Tuhan. Nah, sebelumnya kalau kalian masih ada aktivitas yang lain, Tante minta semuanya diletakkan dulu. Kalau mungkin ada yang sedang makan pagi Tante ya. Iya. Wah, harus berhenti dulu ya Tante Iya. ya. Gak boleh makan pagi Harus dulu. ikut Ya. ibadah sekolah minggu ya Tante ya. Betul, kita ikuti dari awal sampai akhirnya ya. Oke, mari kita siapkan hati kita. Anak-anak boleh tutup matamu. Kalau kalian sudah hafal lagu ini, kalian boleh tutup mata. Kita nyanyikan lagu ini sama-sama. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Katakan Bapa, Bapa, ku berterima kasih, ku berterima kasih, berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku takkan ku naikkan syukurku, naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru
sepanjang hidupku. Mari sembah, besar setiamu Tuhan, yang kami rasakan dalam hidup kami tak berkesudahan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, Kau sungguh baik Bapa, Kau sungguh baik Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saat ini Tuhan, kami menyiapkan hati kami Tuhan. Kami menunjukkan hati pikiran kami, usaha kami untuk kami datang ke hadirat-Mu Tuhan. Mari Tuhan, Engkau tolong anak-anak-Mu saat ini. Engkau hadir di rumah-rumah kami. Engkau yang memberkati setiap anak-anak-Mu Tuhan dengan hadirat-Mu yang nyata Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami siap memuji, memuliakan nama-Mu. Sebab hanya Engkau saja Tuhan yang layak untuk ditinggikan. Haleluya. Amin. Anak-anak semua siap memuji Tuhan? Haleluya. Masih lemes ya? Kita sama-sama katakan, aku siap memuji Tuhan. Gitu ya, sama-sama ya. 1, 2, 3. Aku siap memuji Tuhan. Lagi dong ya, yang keras Kak. Yang keras ya, 1, 2, 3. Aku siap memuji Tuhan. Haleluya. Ayo bangkit berdiri yuk, anak-anak semuanya bangkit berdiri ya. Mari kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka dalam Tuhan, bersuka dalam Tuhan, dalam Tuhan. Katakan bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Katakan hari ini yang sedih, sedihnya ditinggalkan jauh-jauh. Karena ketika Tuhan Yesus hadir bersama kita, ada sukacita. Amin. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan. Katakan bersuka, bersuka
Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah. Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Haleluya. Oh iya Tante, kita sekarang hari ini pagi ini merasa bersuka cita ya Tante ya. Iya, Tante merasa senang sekali karena hari ini Tante menyadari loh bahwa Tuhan Yesus itu sangat mencintai Tante ya. Wow. Kakak Ica sama Cece Nadine kira-kira merasa bersuka cita? Iya. Oh, nah kita mau katakan adik-adik bersuka cita bilang yes, yes, yes ya. Ayo 1, 2, 3. Adik-adik bersuka cita hari ini? Yes, yes, yes. Nah, Sekarang pakai kaki juga Tante. oh gimana Tante Yuke? Yes, yes, yes. Oh, Gitu, wow. biar olahraga sedikit Tante. Iya, 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 Kan iya. selama online gini terus duduk terus Duduk, iya. di depan laptop Tante ya, harus sering gerak. Semuanya harus tetap dalam posisi berdiri ini anak-anak ya. Lagi Tante. Anak-anak bersuka cita pagi hari ini? Yes, 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 yes. Wow, kalau kita itu bersuka cita, senang, tubuh kita itu jadi sehat. Betul. Nah, kalau hati yang gembira itu adalah obat Tante. Setuju. Nah, yuk kita mau nyanyikan lagu ini. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat
jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Adik-adik, kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita mau lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih kalau pagi ini kami sudah, Tuhan Yesus, memuji Engkau Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kalau sebentar lagi kami mau mendengarkan firman-Mu, pakai kami semuanya anak-anak-Mu Tuhan, seperti Maria yang mau duduk tenang mendengarkan firman-Mu dan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau pakai Tuhan yang menyampaikan firman-Mu. Tuhan Yesus, makin hari makin indah. Haleluya. Amin. Shalom anak-anak, puji Tuhan. Hari ini kita berbakti kembali. Om senang sekali bisa menyampaikan firman Tuhan. Dan juga para orang tua, saya sampaikan terima kasih atas kerjasamanya. Nah anak-anak, mungkin anak-anak ingat Om Guan Chun kira-kira 1 bulan yang lalu ya. 1 bulan yang lalu menyampaikan firman Tuhan. Judul firman Tuhan pada tanggal 31 Mei tahun 2020, mungkin anak-anak ingat ya, tentang Pentakosta. Nah, kalau anak-anak lupa atau belum lihat, bisa dilihat lagi ya. Kalau YouTube ini bisa diulangi lagi, yang dulu-dulu, yang belum dilihat. Nah, anak-anak, pada waktu itu Om menyampaikan tentang Pentakosta. Pada waktu itu anak-anak, ya, murid-murid berkumpul di satu rumah di Yerusalem. Ada 120 orang murid, mereka berkumpul, mereka berdoa. Karena apa? Mereka sedang menantikan janji Tuhan. Sebab Tuhan akan perlengkapi murid-murid dengan kuasa Roh Kudus. Dan pada waktu hari ke-10, apa yang terjadi anak-anak? Tiba-tiba Roh Kudus turun dan memenuhi murid-murid semua. Ada lidah-lidah api, ada suara yang keras, dan mereka mulai berbahasa lidah. Kemudian anak-anak, orang-orang yang ada dekat situ, mereka berkumpul, mereka heran. Suara apa ya, kok keras? Mereka kok rame-rame, mereka kok berdoa dengan suara yang keras. Dan ketika mereka semua orang-orang itu berkumpul, majulah Petrus bersama dengan murid-murid yang lain. Nah, kemudian Petrus berkhotbah. Dan mereka orang-orang yang ada di situ, mereka bertobat anak-anak, mereka percaya kepada Tuhan. Dan banyak sekali orang-orang yang mau percaya. Pada hari itu anak-anak ada 3.000. Ada 3.000 orang yang dibaptis. Banyak sekali anak-anak. Dan kemudian ini murid-murid melayani orang-orang yang masih baru percaya ini anak-anak. Kemudian orang-orang ini bergabung, mereka bersekutu, mereka membicarakan tentang firman Tuhan, mereka berdoa bersama-sama, mereka mengadakan perjamuan suci, ya, dan mereka juga memuji Tuhan, mereka bersukacita semuanya. Luar biasa anak-anak, ya, pada hari Pentakosta itu terjadi penuaian jiwa-jiwa yang begitu banyak. Dan Tuhan menambahi orang-orang yang percaya. Luar biasa anak-anak. Apa yang terjadi? Tuhan bekerja dengan dahsyat. Kemudian ada kesembuhan. Orang lumpuh, tidak bisa berjalan. Tapi karena Petrus dan Yohanes dipakai Tuhan, akhirnya orang yang lumpuh itu bisa bangkit berdiri dan bisa berjalan. Oh, luar biasa. Ada mujizat, ada tanda-tanda yang luar biasa. Orang-orang lihat, loh ini kan orang lumpuh ini. Selama ini kan cuma bisa mengemis. Tapi mereka lihat sekarang orang ini bisa jalan. Oh luar biasa. Kemudian orang-orang kan heran semua. Mujizat yang besar. Kemudian Petrus pakai kesempatan ini. Petrus mengatakan bertobatlah. Dan orang-orang percaya kepada Tuhan. Banyak sekali. Tuhan menambahi
hari demi hari orang-orang percaya kepada Tuhan luar biasa. Nah, anak-anak, kalau dulu 1 bulan yang lalu, Om judulnya adalah Pentakosta. Nah, kalau hari ini judul firman Tuhan adalah cara hidup jemaat mula-mula. Jadi ini sambungannya anak-anak. Kalau dulu Pentakosta, cerita Roh Kudus turun ke atas murid-murid. Nah, kemudian mereka menjadi jemaat baru. Nah, inilah ayatnya ada di dalam Kisah 2. Kisah 2 ayat 41 sampai 47. Anak-anak baca di rumah ya. Om baca di sini, anak-anak anak-anak bisa baca bersama-sama dengan Om ya. Di dalam Kisah 2 ayat 41. Orang-orang yang menerima perkataannya Petrus itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira berapa? 3.000 jiwa. Oh, banyak sekali anak-anak. Ayat 42. Ya. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Ayat 43, maka ketakutanlah mereka semua. Sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda-tanda heran yang luar biasa. Ayat 44, dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Ayat 45, dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Ayat 46, dan dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir, dan mereka makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Nah, ini ayat terakhir. Nanti kalau sudah kita katakan amin ya. Ayat 47. Sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Yang percaya katakan amin. Anak-anak, ini menceritakan tentang cara hidup jemaat mula-mula. Orang Kristen pada waktu awal, pada waktu terjadi penuaian besar 2000 tahun yang lalu, inilah kehidupan mereka. Kalau anak-anak ingin melihat secara keseluruhan, bisa lihat di dalam kitab Kisah Para Rasul. Tetapi pasal 2 ayat 41 sampai 47 ini sudah cukup. Ini sudah menceritakan ada cara hidup yang luar biasa. Sehingga Tuhan bekerja dan banyak orang yang bertobat anak-anak. Nah, nanti kita lihat ada 5. Ada 5 cara hidup. Sehingga mereka, kekristenan mereka menjadi kekristenan yang luar biasa. Kalau resep mereka 5 ini kita pakai pada zaman sekarang, apa yang terjadi? Maka kekristenan kita menjadi kekristenan yang indah anak-anak. Bukan kekristenan yang, aduh jadi Kristen kok seperti ini ya. Waduh susah. Tidak melihat pertolongan Tuhan. Lalu loyo rohaninya. Tapi Om akan jelaskan lewat firman Tuhan ini ada 5 pokok. Nah, pokok yang pertama ya anak-anak, tadi kan sudah kita baca. Pokok yang pertama adalah mereka itu bertekun dalam firman Tuhan. Ya, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Demikian juga anak-anak, ya, kita juga harus bertekun dalam pengajaran firman Tuhan. Caranya bagaimana? Ya, bisa baca firman Tuhan. Setiap hari anak-anak ya baca. Mungkin anak-anak yang masih kecil ya
mungkin satu perikop atau satu pasal misalnya. Tapi anak-anak yang kelas besar, kelas Bartolomius, Andreas, Petrus, mungkin 4 pasal. Ya, di gereja kita ada yang namanya alpet. Nah, seperti lembaran kertas itu bisa dicentang kalau sudah dibaca. Nah, itu namanya lembaran alpet. Sehingga kita bisa dituntun, maka 1 tahun kita bisa membaca 1 Alkitab. Nah, kita bertekun, mendengarkan firman Tuhan. Seperti hari ini anak-anak mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan khotbah, ya. Ini bertekun dalam firman Tuhan. Kita juga mendengarkan nasihat orang tua, guru sekolah minggu, dan kita menghayati apa ya yang tertulis dalam firman Tuhan ini. Kita baca, ya, kita renungkan, kita simpan dalam hati, lalu kita melakukan. Inilah bertekun dalam firman Tuhan. Jangan anak-anak baca seperti anak ini, ya, baca terburu-buru, ya, pokoknya sudah baca, sudah terus. Nah, ini membaca tapi tidak dihayati anak-anak, ya, tidak boleh anak-anak baca. Dimengerti, ya, dengan sukacita, jangan terpaksa. Aduh, aku kalau tidak membaca nanti guruku tanya, sudah baca Alkitab apa belum hari ini? Daripada menjawab belum, ya sudah saya baca dengan cepat, sudah dibaca dengan cepat. Apa yang dibaca? Enggak tahu, enggak ngerti. Padahal firman Tuhan ini kalau kita baca itu menjadi apa? Makanan jiwa kita. Rohani kita bisa kuat anak-anak. Ya, rohani itu kalau diberi makan dengan firman Tuhan itu roti hidup. Yang percaya katakan amin. Nah, anak-anak kalau kita seperti rasul-rasul, ya, mereka menjadi sehat rohaninya. Seperti anak-anak, ya, kalau makan nasi, sayur, lauk, susu, ya, maka badan menjadi sehat. Demikian juga kalau kita baca firman Tuhan, ini manah hidup dari sorga, ya, roti hidup dari sorga. Maka rohani kita sehat, tidak gampang sakit. Contoh, kalau anak-anak tidak suka makan misalnya, ya, sakit. Kalau sakit apa yang terjadi? Ya, harus opname ke rumah sakit, macam-macam anak-anak. Demikian juga rohani kita kalau tidak diberi makan, rohani jadi loyo, jadi lemes anak-anak. Karena itu, ayo mulai hari ini kita rajin baca firman Tuhan. Ya, jemaat mula-mula rajin mendengarkan pengajaran rasul-rasul. Anak-anak hari-hari ini, ya, mumpung ada di rumah, belajar firman Tuhan. Kita lihat, ya, dalam ayat berikut ini, ya. Di dalam 2 Petrus 3 ayat 18a, ya, kita baca sama-sama ya. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan juru selamat kita Yesus Kristus. Nah, tanpa terasa ketika kita baca firman Tuhan, rohani kita bisa bertumbuh, makin indah, makin meningkat, makin luar biasa. Seperti zaman kisah para rasul yang sudah kita baca. Itu yang pertama. Pokok yang kedua anak-anak, selain bertekun dalam firman Tuhan, itu apa? Bersekutu. Persekutuan yang manis. Ya, tadi lihat ya anak-anak dalam gambar-gambar tadi ya, mereka bersekutu indah anak-anak, ya. Mereka saling mengasihi. Ya. Demikian juga kita bersekutu ya dengan guru sekolah minggu, dengan teman-teman yang lain. Tapi sayang ya, sementara ini kita tidak bisa pergi ke gereja, kita tidak bisa ke sekolah minggu ya. Tapi tidak apa-apa anak-anak ya. Anak-anak sementara anak-anak ada di rumah, tidak apa-apa. Nanti satu kali kalau gereja sudah dibuka kembali, ya, wabah sudah berhenti, sekolah minggu diadakan kembali, anak-anak bisa datang lagi. Sementara pakai apa? Online. Sekolah minggu live streaming. Seperti ini anak-anak, enggak apa-apa. Jangan bilang, wah enggak enak. Enggak ketemu dengan gurunya.
cuma lihat YouTube saja, enggak enak, bosen. Anak-anak, Tuhan juga bekerja di tempatnya anak-anak. Om di sini menyampaikan firman Tuhan. Tuhan mengurapi Om dan urapan ini tembus sampai di tempatnya anak-anak. Luar biasa. Memang kita enggak bisa ketemu, enggak apa-apa anak-anak. Tetapi anak-anak juga bisa bersekutu. Di mana? Di rumah, ya, bersekutu di dalam keluarga bersama dengan ayah, dengan ibu, dengan kakak, dengan adik, ya. Mumpung ini stay at home, ya. Sekolah di rumah. Anak-anak kan sekarang sudah masuk sekolah ya, tapi tetap di rumah. Orang tua ada beberapa yang kerjanya di rumah. Sebab apa? Sebab ada wabah yang dahsyat anak-anak. Karena itu dianjurkan pemerintah kita ada tetap di rumah. Justru di rumah anak-anak bisa bersekutu ya dengan papa, dengan mama ya. Lalu Om, kalau sudah di rumah kita kumpul dengan papa mama, apa yang bisa kita lakukan ya? Nah, Om kasih tip ya. Kalau kita di rumah ya bisa omong-omong dengan papa, mama. Kalau selama ini sibuk, papa sibuk kerja, ya, mama sibuk kerja, anak-anak sibuk sekolah, sibuk les-lesan. Tapi sekarang di rumah semua kita bisa omong-omong, ya, kita bisa bersenda gurau, kita bisa bersaksi, ya, kita ngomong sama papa, mama, ya. Demikian juga bapak ibu yang sedang mendengarkan juga bisa kumpulkan anak-anak semua. Ya, semua diajak berdoa bersama-sama. Ayo, saksi nih. Atau anak-anak sendiri, ya. Ayo Ma, ayo Pa, kita kan sudah selesai makan. Sebelum tidur, ayo kita kumpul dulu. Ya, mungkin duduk di tempat tidur semuanya, ya, sambil duduk. Kemudian kita baca Alkitab, ya. Hari ini membaca Matius pasal 7 ayat 1 sampai ayat 15. Ayo baca bergiliran. Kalau kita melakukan itu anak-anak, hati kita bisa senang. Kelihatannya cuma ya hanya berapa orang. Tidak seperti di gereja banyak orang. Tidak seperti di sekolah minggu banyak orang. Tapi biarpun di rumah, Tuhan ngatakan apa? 2-3 orang berkumpul di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan hadir di tengah-tengahnya. Oh, luar biasa anak-anak. Ya, biarpun itu hanya rumah kita, bukan gereja, bukan sekolah minggu. Tapi kalau kita bersekutu, Tuhan hadir. Kalau Tuhan hadir berarti sorga ada di tengah-tengah kita. Yang percaya katakan amin. Mungkin ada yang sakit, ada yang, Pak, saya ini ya sekolah, tapi sekolah lewat ini online Pak. Lewat live streaming, saya enggak bisa konsentrasi Pak. Bagaimana ya? Nanti papanya bilang, ayo kita berdoa ya untuk Tono ini, kita berdoa. Ya, biasanya sekolah datang ke sekolah, tapi sekolah sekarang di rumah. Ayo kita berdoa. Mungkin Siti ini bilang, aduh Pak, ini tugas-tugasnya enggak bisa Pak. Ya, saya enggak mengerti. Biasanya, Bu, saya enggak mengerti Bu. Tapi sekarang pakai online, aduh. Nah, nanti ibunya bisa, ayo kita berdoa. Nah, ketika kita bersekutu satu keluarga, begitu indah. Saling mendoakan, kita menyanyi, kita baca Alkitab, ya, kita bersaksi, kita omong-omong anak-anak. Luar biasa. Nah, ini persekutuan yang manis, yang indah. Ini ada untungnya anak-anak. Kalau kita bersekutu di gereja, di sekolah minggu, paling-paling hanya 1 kali dalam 1 minggu. Apalagi kita sudah berapa bulan ini tidak bertemu di gereja. Tapi kalau kita bersekutu di rumah, bisa setiap hari anak-anak, bisa setiap saat. Oh, jadi rohani kita bisa bertumbuh. Anak-anak, tadi kan sudah kita baca ya, di dalam Kisah Para Rasul, mereka berkumpul setiap hari. Ya, mereka bersekutu, mereka berdoa. Oh, luar biasa anak-anak. Kita lihat ya anak-anak, dalam persekutuan yang manis, mungkin ada kakek nenek, ya, ada engkong sama emak,
Ayo sama-sama berdoa. Lihat gambar ini ya. Mereka berkumpul ya, mereka berdoa, mereka senang sekali. Ayatnya kita baca ya. Di dalam Efesus 4 ayat 2 sampai 4a. Hendaklah kamu selalu rendah hati dan lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Nah ya, biasanya kalau sudah kumpul mungkin ada yang kakak nakal ya. Tapi kita bisa sabar. Kita bisa rendah hati ya. Kita bisa saling membantu. Mungkin mama lagi repot. Kita bisa, ayo kita cuci piring. Ayo kita menyapu. Ya, kita ngepel. Wah, mamanya senang. Luar biasa. Rohani bisa bertumbuh. Ini yang kedua. Pokok yang ketiga anak-anak itu zaman Kisah Para Rasul, mereka mengadakan apa? Perjamuan suci. Nah, mungkin anak-anak bertanya, Om, perjamuan suci itu apa, Om? Perjamuan suci itu adalah satu peringatan ya tentang kematian dan kebangkitan Yesus. Ketika di gereja kita mengadakan perjamuan suci, itu untuk memperingati bahwa Yesus sudah mati, Yesus bangkit. Nah, itu tujuannya anak-anak. Nah, apa artinya? Di dalam perjamuan suci itu ada dua. Satu roti, satu anggur. Om, apa artinya roti itu? Nah, mungkin ada yang tahu. Roti itu adalah tubuh Kristus. Lalu kalau anggur, anggur itu adalah darah Yesus. Ya, ketika Yesus mati di atas kayu salib, tubuhnya, ya, darahnya itu untuk kita anak-anak. Tubuh dan darah Kristus. Itu adalah arti daripada perjamuan suci. Dan di dalam perjamuan suci, anak-anak, ya, itu artinya apa? Kita bersekutu, kita menyatu ketika kita makan roti itu. Itu berarti bersekutu dengan tubuh Yesus. Ketika kita minum anggur itu, ya, kita bersekutu dengan apa? Dengan darah Yesus. Jadi kita menyatu dengan tubuh dan darah Kristus. Oh, luar biasa anak-anak, ya, perjamuan suci ini. Nah, ini dilakukan oleh murid-murid pada 2000 tahun yang lalu. Setiap hari mereka melakukan itu. Lalu kita bagaimana anak-anak? Siapa yang boleh? Kalau anak-anak yang sudah besar, sudah dibaptis, ya, kan ada beberapa anak-anak yang sudah dibaptis. Nah, itu boleh ikut perjamuan kudus, boleh. Tetapi anak-anak yang belum dibaptis, yang masih kecil, ya, tunggu dulu. Nanti kalau sudah ada waktunya baptisan air, ya, sudah umur 12, sudah bertobat sungguh-sungguh, percaya kepada Tuhan, anak-anak bisa mendaftar, ya. Bisa mendaftar di tantenya, guru sekolah minggu, Om guru sekolah minggu, Om saya mau ikut baptisan. Mungkin itu anak kelas Filipus mungkin ya, atau Bartolomius ya, sudah umur 12 tahun, sudah sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Om saya mau ikut baptisan air. Oh ya, dicatat. Ya, nanti kalau sudah waktunya ada acara baptisan air, anak-anak bisa ikut ya. Nah, kalau sudah ikut baptisan air, anak-anak boleh ikut yang namanya perjamuan suci atau perjamuan kudus. Luar biasa anak-anak ya. Di dalam perjamuan suci ini apa yang terjadi? Rohani itu jadi sehat. Ya. Kalau rohani sehat, maka rohani kita jadi kuat. Kalau rohani kita kuat, rohani kita bisa bertumbuh. Nah, itu lihat anak-anak ya, ada pohon. Tanaman ini bukan hanya kecil gitu aja, tapi bertumbuh, tambah besar, tambah tinggi, terus berbuah, ya. Demikian juga rohani kita, jangan kerdil gitu aja. Kan anak-anak tahu ya, ada namanya pohon bonsai, ya. Pohon bonsai itu memang dibuat itu kecil ya, sama orang diapakan itu supaya apa? Tidak bisa besar. Jadi mini.
Seharusnya dia jadi pohon yang besar. Demikian juga iblis suka ingin supaya rohani kita semua itu rohaninya bonsai, kecil, kerdil, tidak bertumbuh. Tapi Tuhan ingin apa? Rohani kita terus bertumbuh, makin meningkat. Oh, luar biasa anak-anak. Ya, ini pokok yang ketiga. Pokok yang keempat anak-anak, di mana kita harus bertekun. Bertekun di dalam doa. Jemaat mula-mula orang Kristen pada waktu awal dulu ya suka berdoa ya. Mereka sering berdoa, berkumpul berdoa bersama-sama, sendirian juga. Nah, anak-anak dalam live streaming yang lalu-lalu sering ya guru-guru dalam firman Tuhan diceritakan tentang apa? Berdoa. Nah, berdoa ini adalah omong-omong dengan Tuhan. Ya. Tuhan itu Bapak kita yang baik. Kita bisa omong-omong, ya, kita ceritakan kepada Tuhan. Tuhan juga bersuara kepada kita lewat hati kita atau lewat telinga kita. Oh iya anak-anak, beberapa minggu yang lalu Om juga menyampaikan firman Tuhan ya tentang mendengar suara Tuhan. Ingat ya, kalau anak-anak lupa bisa dicari di YouTube-nya. Mendengar suara Tuhan. Ketika kita berdoa, omong-omong, ya. Artinya Tuhan juga berbicara kepada kita dalam hati kita, berdoa, ya. Anak-anak ketika kita berdoa, kita bersekutu dengan Tuhan. Rohani kita bisa kuat. Nah, lihat ini, kalau tadi si Tono berdoa, ya, ini Siti ini berdoa, dia bersekutu kepada Tuhan, ya. Jangan anak-anak kalau sudah berdoa, aduh ngantuk aku, ya, terus ketiduran ini, ya. Tadinya duduk, tiba-tiba jatuh tertidur, ya. Tadinya haleluya, terima kasih Tuhan. Akhirnya mendengkur, ya, ngantuk seperti ini. Anak-anak kalau kita berdoa, berdoa sungguh-sungguh. Kenapa kita harus berdoa sungguh-sungguh? Ayo. Sebab ketika kita berdoa sungguh-sungguh, apa yang terjadi anak-anak? Itu kuasa Tuhan bekerja ya dengan dahsyat. Kalau kita bertekun berdoa ya, sungguh-sungguh berdoa, itu kuasa Tuhan bekerja. Anak-anak tahu ayatnya? Ayatnya di mana? Dalam Yakobus 5 ayat 16b. Kita baca sama-sama ya. Boleh dengan suara yang keras, boleh. Ya, 1, 2, 3. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Oh, luar biasa anak-anak. Ya, kalau kita berdoa sungguh-sungguh dengan yakin, ya, tidak ada dosa, minta ampun kalau ada dosa. Tuhan, ampuni Tuhan, ini mulutku omong kotor, ampuni Tuhan. Nah, kita minta ampun dulu ya sama Tuhan. Kalau Tuhan ingatkan ada dosa. Kalau sudah minta ampun, hidup kita sudah benar, kita berdoa. Orang benar kalau berdoa besar kuasanya. Luar biasa anak-anak. Demikian juga kalau di rumah mungkin ada papa atau mama atau engkong atau emak sakit. Ya, anak-anak bisa praktekkan ini ya. Kong, sini Kong, ya. Sakit apa engkong? Ya. Terus anak-anak datangi engkongnya, ya. Mungkin engkongnya ada di ranjang, ya, tempat tidur, tidak bisa bangun. Anak-anak tumpang tangan di dalam nama Tuhan Yesus. Aku mendoakan engkong yang sakit. Dalam nama Tuhan Yesus, oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, engkong sembuh. Lalu engkongnya sembuh anak-anak. Sebab apa? Sebab Tuhan kita itu luar biasa. Biarpun anak-anak, Tuhan bisa pakai. Ya. Jadi ini adalah pokok yang keempat. Sekarang pokok yang kelima. Nah, pokok yang kelima dikatakan bahwa murid-murid itu juga sukacita. Mereka memuji Tuhan, ya. Mereka bernyanyi. Ya, seperti kalau kita kebaktian ya, di sekolah minggu kita menyanyi, memuji Tuhan, tepuk tangan, ada yang memainkan musik, ya. Kita bersukacita, masuk dalam penyembahan. Om, tapi sekarang kan tidak bisa ke sekolah minggu. Ya, tapi anak-anak bisa ikut live streaming
Tadi kan sudah memuji Tuhan ya. Kalau kita sungguh-sungguh memuji Tuhan, Tuhan itu hadir anak-anak. Biarpun tidak ada musiknya, di rumah kan tidak ada musik. Atau anak-anak yang bisa main musik, main gitar, main keyboard, mainkan ya. Nah anak-anak biarpun tidak bisa main musik, tidak apa-apa. Bernyanyi ya, memuji Tuhan dengan sukacita. Sebab apa? Sebab Tuhan katakan dalam Mazmur 22 ayat 4, Tuhan mengatakan apa? Padahal engkaulah yang kudus. Tuhan itu kan maha kudus, tapi Tuhan bersemayam. Tuhan mau hadir di tengah-tengah pujian kita anak-anak. Ketika kita memuji Tuhan, terima kasih Tuhan. Tuhan itu hadir. Mungkin kita menyanyikan sendirian. Atau bersama-sama dengan papa, mama, kakak, adik, sama-sama memuji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan hadir ya, ada sukacita. Maka rumah kita menjadi sorga. Luar biasa ya. Ingin enggak anak-anak rumah kita jadi sorga? Berapa rumah itu jadi neraka anak-anak ya. Jadi di rumah ada pertengkaran. Ya, mungkin papa mama bertengkar. Mungkin anak sama orang tua bertengkar. Seperti neraka di rumah itu. Tapi kalau kita mau memuji Tuhan, rumah kita jadi sorga. Tuhan hadir. Luar biasa anak-anak ya. Jadi inilah mereka ada 5 resep. Bagaimana kekristenan mereka menjadi kekristenan yang luar biasa. Ayo anak-anak, ingat apa saja ayo. Nomor 1 apa? Nomor 1 apa? Ya betul, bertekun dalam firman Tuhan. Ya. Nomor 2 apa? Persekutuan yang manis, yang indah. Nomor 3 apa? Ya betul, rutin dalam perjamuan suci. Yang keempat apa? Tekun berdoa. Yang kelima, mereka sukacita memuji Tuhan. Inilah anak-anak ya, mereka praktekkan itu. Sehingga cara hidup jemaat mula-mula mereka sukacita. Tuhan bekerja dengan dahsyat. Ini resepnya. Rohani itu jadi sehat. Rohani jadi kuat. Rohani jadi bertumbuh. Oh, luar biasa kalau kita bertumbuh, ya. Ini lihat ada anak. Ya, mungkin ini anak Matius. Betul ya? Tapi dia bertumbuh. Coba dilihat, ya. Tahun depan 2 tahun lagi, 3 tahun lagi, 5 tahun lagi, 10 tahun lagi. Oh, tambah besar, ya. Jasmani kita tambah lama, tambah besar, tambah bertumbuh. Demikian juga rohani kita tambah lama, tambah bertumbuh. Seperti siapa? Seperti Yesus, indah, luar biasa. Jemaat mula-mula mereka indah anak-anak. Sehingga Tuhan bekerja dengan dahsyat. Demikian juga kalau kita ya semuanya, om, guru-guru, ya anak-anak, orang tua murid, semuanya ya kalau mempraktekkan 5 ini. Praktekkan 5 resep ini. Apa yang terjadi? Luar biasa anak-anak. Rohani kita bertumbuh. Maka kita akan masuk dalam zaman keemasan gereja. Om ulangi lagi. Kalau dulu 2000 tahun yang lalu mereka praktekkan 5 hal ini, ya, mereka menjadi luar biasa, mujizat terjadi. Kalau kita juga praktekkan 5 hal ini, ya, kita akan seperti gereja mula-mula, seperti jemaat mula-mula. Bahkan jauh lebih ajaib. Sebab Tuhan punya rencana di akhir zaman ini. Tuhan akan bangkitkan anak-anak, remaja-remaja, kaum muda, orang dewasa, orang yang sudah tua. Tuhan akan pakai semuanya. Mumpung anak-anak di rumah, stay at home. Ya, jangan kemudian tambah males-malesan. Jangan. Wah enak tidak ke gereja. Wah enak tidak ke sekolah minggu. Justru di rumah ya, ini kesempatan bagi kita anak-anak. Tuhan bisa pakai. Ingat tidak ayat
hafalan 1 bulan yang lalu. Ya, dalam Kisah 1 ayat 8. Hafalannya ya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea, di Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Luar biasa. Artinya apa? Tuhan kalau mengurapi, ya, Tuhan memenuhkan setiap kita, maka kita menjadi saksi Tuhan. Luar biasa. Ada kuasa Tuhan yang kita terima, anak-anak. Ayat yang terakhir, ya, kita baca di dalam Kisah 2 ayat 17 sampai 18. Demikian bunyi firman Tuhan. Akan tetapi akan terjadi pada hari-hari terakhir. Demikianlah firman Allah. Bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. 18. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Mereka akan bernubuat. Luar biasa. Firman Tuhan itu ya dan amin. Hari-hari ini adalah hari akhir zaman. Kita tidak tahu anak-anak wabah ini berhenti sampai kapan. Ya, apakah ini akan berhenti atau mungkin ada wabah yang lain, bencana alam yang lain. Tanda-tanda kedatangan Tuhan makin lama makin jelas. Tapi jangan takut, kita sungguh-sungguh. Sebab apa? Tuhan akan perlengkapi umatnya. Tuhan akan mengurapi. Tuhan akan bekerja di antara anak-anak. Luar biasa anak-anak. Ya, karena itu sungguh-sungguh. Ayo kita belajar ayat hafalannya. Nanti anak-anak hafalan, kemudian anak-anak bisa shoot ya atau rekam, kemudian kirim ya ke gurunya masing-masing. Ya, ayat hafalannya ada dalam 2 Tawari pasal 16 ayat 9b. 2 Tawari 16 ayat 9b. Kita baca sama-sama ya dengan suara yang keras. 1, 2, 3. Karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi. Untuk apa? Untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Kita ulang lagi ya. 2 Tawari 16 ayat 9b. Karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Anak-anak, kalau kita sungguh-sungguh kepada Tuhan, Tuhan akan bekerja. Tuhan lihat, oh ini, ya, sungguh-sungguh ini. Biarpun anak-anak ada di rumah, om ada di sini. Tapi kuasa Tuhan tidak bisa dibatasi oleh jarak. Tuhan juga hadir di tengah-tengah rumah anak-anak, kamar anak-anak. Dan Tuhan lihat, wah ini sungguh-sungguh nih. Lalu Tuhan mencurahkan Roh Kudus-Nya. Sebentar kita akan berdoa. Ya, sebentar kita akan menyanyikan satu lagu sama-sama. Dan om percaya Roh Kudus akan bekerja dengan dahsyat. Haleluya. Ayo kita tutup ya dengan lagu ini. Nanti kita berdoa bersama-sama. Mari anak-anak kita nyanyikan lagu ini ya. Hidupku menyenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran. Nyanyikan berulang-ulang refnya ini. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku.
bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran. Anak-anak sendiri yang nyanyikan bersama dengan musik, katakan hidupku. Anak-anak, inilah hidup kita. Biar hidup kita menggenapi firman-Mu. Seperti firman yang sudah kita dengar. Zaman rasul-rasul begitu indah. Demikian juga kalau kita menerapkan, melakukan 5 hal tadi, maka kekristenan kita menjadi kekristenan yang luar biasa. Nyanyikan di tempat anak-anak. Hidupku. Anak-anak, mungkin ada yang terikat di dalam dosa. Ada yang suka melihat gambar-gambar yang jelek, omong kotor, kurang ajar sama orang tua, berkelahi dengan kakak dan adik. Pagi hari ini bertobat dengan sungguh-sungguh. Sebab Tuhan menjelajah, melihat, termasuk di ruangan anak-anak. Tuhan bisa lihat hati anak-anak. Anak-anak, buka hatimu. Tuhan, ampuni Tuhan. Ampuni Tuhan ikatan-ikatan yang selama ini mengikat aku. Bermain game setiap hari. Tidak mau belajar, tidak mau menolong orang tua. Ampun Tuhan. Bertobat sungguh-sungguh. Tuhan akan ampuni. Nyanyikan berulang-ulang kornya ini bersama dengan musik. Hidupku Anak-anak, mengenapi firman-Mu. Tuhan akan pakai setiap anak-anak. Guru-guru, menit-menit ini berdoa bersama-sama dengan saya. Kuasa Tuhan akan bekerja. Di akhir zaman, Tuhan akan bekerja dengan dahsyat. Anak-anak yang mau dipakai Tuhan, taruh tangan kanannya di dada. Sambil nyanyikan lagu ini, Om akan masuk dalam doa sama-sama. Haleluya. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran-Mu. Anak-anak berdoa. Bapa kami dalam surga, kami mendoakan anak-anak-Mu ya Tuhan, yang ada di rumah. Anak-anak, arahkan tangan anak ke depan. Kami berdoa ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami akan praktekkan 5 hal yang sudah kami pelajari. Kami tahu hari-hari ini Tuhan sedang bekerja, sedang menggenapi firman-Mu. Oleh karena itu, Tuhan, lihat hati kami, pakai kami Tuhan, hidup kami. Biarpun kami masih kecil, masih kelas Yohanes, masih kelas Matius, tapi kami tahu Tuhan, janji-Mu Tuhan untuk anak-anak. Anak-anak yang kelas Filipus, Bartolomeus, Tuhan juga akan pakai anak-anak. Yang kelas Andreas, kelas Petrus, kelas Dorcas, kelas orang tua, Tuhan juga akan pakai dengan dahsyat. Arahkan tangan anak-anak. Guru-guru sekolah minggu, orang tua murid ke depan. Tuhan bekerja dengan dahsyat. Menit-menit ini Tuhan bekerja di tempat saudara, di tempat anak-anak, di dalam nama Tuhan Yesus. Mungkin ada yang takut hari-hari ini. Jangan-jangan kena virus corona. Arahkan tanganmu. Kami berdoa Tuhan, Tuhan bentengi anak-anak, guru-guru, orang tua murid.
jamah dan bentengi Tuhan. Jangan ada yang kena satupun. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan protect. Dalam nama Tuhan Yesus, turunkan tangan. Mungkin ada anak-anak tahu orang tuanya lagi susah. Pekerjaannya lagi sepi. Kena PHK. Arahkan tangan. Juga orang tua murid. Mungkin ada yang dalam kesusahan, kesulitan. Arahkan tangan. Saya percaya ketika kita beribadah ada kuasa yang besar. Arahkan tangan. Kami berdoa Tuhan, seberapa yang mengangkat tangan dan mengarahkan tangannya ke depan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan buka jalan. Tuhan tolong ya Tuhan berkat-Mu. Mungkin pintu-pintu sedang tertutup. Tapi kami tahu jendela Tuhan terbuka lebar. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati. Jehovah Jireh, Allah yang mencukupi. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami akan mengakhiri kebaktian ini. Anak-anak semua, angkat kedua tangan. Guru-guru juga, orang tua murid, saya akan berdoa memintakan berkat. Biarlah berkat dari Allah Bapa, anugerah di dalam Tuhan Yesus Kristus, persekutuan di dalam Roh Kudus, limpah dalam kehidupan kami semuanya, mulai dari pagi hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang kembali. Yang percaya katakan, amin. Tuhan memberkati. Puji Tuhan.